السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد السادات وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم المعاد. أما بعد، قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان إلى آخر الآية. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نوم الصائم عبادة، وصمته تسبيح، وعمله مضاعف، وذنبه مغفور، ودعاؤه مستجاب. صدق الله وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. As-saimin wa saimat yang insyaallah selalu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bil khusus yang saya hormati segenap pengurus Masjid Jami' Nurul Yaqin, Ustaz Mursyad Lutfi Aziz Al-Arifin, dan yang lainnya. Begitu juga segenap panitia Gemar Ramadan Masjid Jami' Nurul Yaqin, para orang tua kita, para tokoh masyarakat, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah. Hari ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang begitu sangat banyak sehingga pantas di dalam kalimat rasa syukur yang harus kita panjatkan terhadap Allah Subhanahu wa taala adalah kalimat alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi tatimmu bihi shalihat. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, tatimmu yang menjadi kesempurnaan amal-amal soleh kita. Dengan sebab nikmat Allah, kita bersyukur kepada Allah, maka amal soleh kita insya Allah menjadi sempurna. Nikmat yang begitu banyak yang Allah berikan di hari ini. Sebelum kita merasakan dan menikmati kenikmatan indahnya bulan suci yang mulia, bulan suci Ramadan, maka nikmat yang paling besar adalah nikmat dibangkitkan kembali kita setelah semalam dimatikan secara sementara oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, qul yatawaffakum malakul maut alladzi wukkila bikum. Bahwasanya proses tidur itu adalah merupakan proses kematian untuk sementara. Sehingga seorang sahabat pernah ditanya oleh sahabat Nabi yang lainnya, ya akhi, ma ra'yukum 'anil naum? Sahabat ditanya, tidur itu apaan sih katanya. Ini sahabat jawab, an-naumu akhul maut. Tidur itu saudaranya mati. Tidur saudaranya mati. Makanya jangan banyak-banyak tidur, takutnya keterusan itu.
Mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat. Begitu kita bangun, maka kalimat yang pertama kita ucapkan adalah alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah mematikan kami. Wa ilaihin nusyur, dan hanya kepada Allah lah kita semua akan dikembalikan, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan meninggalnya kita husnul khatimah, matinya kita dalam keadaan beribadah, berjuang, bermujahadah, bersungguh-sungguh dalam melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mencari dan menggapai ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana rasanya seandainya nikmat hidup lagi itu tidak ada dalam diri kita? Mungkin yang paling sedih adalah pertama istri kita. Begitu digoyang-goyangin, bangun jam 3. Ya, sebab diingat nih bininya, semalam dijanjiin, aku mau kasih duit lo 2 juta buat lebaran. Begitu pagi-pagi nggak hidup lagi, ya nyesel banget. Nyesel kenapa emang? Nyesel apaan dulu tuh dia? Bukannya selakinya mati, duit gak jadi dah, ya Allah. Duit yang dipikirin lakinya kagak. Bu, ya bukan ibu-ibu sini, bukan, ya. Nih, nikmat alladzi tatimu bihi shalihat. Dengan nikmat inilah maka semua insya Allah menjadi sempurna. Kemudian nikmat apa lagi? Nikmat bisa hadir, melangkahkan kaki di bulan suci Ramadan dalam rangka menjadikan, memperbanyak langkah kaki kita di bulan Ramadan ini untuk datang ke tempat-tempat yang baik dan berpahala. Bahkan kita enggak meninggalkan tempat ini, ya, sebentar, nggak lama, kultum apa namanya nih, ya. Kuliah terserah antum kan gitu. Berarti bukan 7 menit, tapi ya terserah lah, kultum, ya, kultum kulna kan gitu. Berangkat pagi-pagi untuk menuju rumahnya Allah Subhanahu wa ta'ala, melaksanakan sholat subuh berjamaah. Hadisnya banyak, udah hadisnya sahih. Kalau sholat subuh di luar Ramadan saja besarnya pahala, begitu dahsyatnya. Sampai kata Nabi di dalam hadis, man sholat subha jamaah kana fi dhimmatillah. Siapa orang yang sholat subuh berjamaah, maka dia berada dalam tanggungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Insya Allah. Kalau kita sudah melaksanakan sholat subuh dan insya Allah istiqamah, maka jaminan Rasulullah SAW ini akan kita dapatkan. Kalau dikatakan fi dhimmatillah, dalam jaminan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka yang pertama jaminan kehidupan dia, urusan dunianya dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita yakin kalau yang menjamin itu Allah Subhanahu wa ta'ala, maka nggak usah pikirin manusia, dunia udah. Karena yang jamin Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kuncinya, syaratnya tadi, sholat subuh berjamaah. Urusan bukan dunia orang, urusan ibadah, urusan akhirat. Akhirat ini apa? Meninggalnya gimana entar? Dijamin sama Allah. Meninggalnya entar dia gimana? Buruk ataupun kagak, husnul khatimah atau su'ul khatimah, masuk dalam jaminan Allah. Orang yang sering sholat subuh berjamaah, udah
fashhadu lahu bil iman wa syahadah. Saksikan, persaksikan bahwasanya orang itu meninggalnya dalam keadaan beriman dan syahid. Kenapa? Karena sholat subuh berjamaah. Sebab Nabi menjamin dalam satu hadisnya, fi dhimmatillah. Apalagi sholat subuh ini kita lakukan selama bulan suci Ramadan. Insya Allah. Datang kemari kita sholat. Ada yang kita kerjakan dari qabliyah. Yang Nabi katakan, raka'atul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Tak langsung kita sholat subuh, tapi kita sholat qabliyah dulu. Sebab kata Imam Haddad dalam kitab beliau Ar-Risalatul Mu'awanah, maka hendaklah ketika bulan suci Ramadan, orang-orang yang beriman memperbanyak amalan-amalan, ibadah-ibadah yang wajib sudah harus dia lakukan. Yang sunnah dari amal-amal soleh dia latih. Qabliyah, ba'diyah. Ada sholat qabliyah, tadi-tadinya yang mungkin dulunya nggak pernah sholat qabliyah, begitu datang habis nyaur, badannya seger, ya. Lagi nyaurnya nambah. Ya. Ini pada nyaur belum? Udah? Ya telat, biar kata belum juga emang udah, nggak usah ke nyaur, udah puasa aja. Alhamdulillah. Mudah-mudahan sahur kita ini memberikan keberkahan, berkah. Sebab Nabi yang berkata, tasahharu fa inna fihi barakatun. Tasahharu fa inna fihi barakatan. Sahurlah kalian, karena sesungguhnya dalam sahur itu adalah ada keberkahan. Apa makna keberkahan? Kekuatan. Kekuatan zahir dan kekuatan batin. Coba. Kekuatan zahir, ya, tubuh kita, ya. Walau jur'atan ma, ya, kenyang banget Zat, nggak makan lagi dah, malam dah makan. Makan ente malam Indo. Ya, makan kan habis maghrib. Jam 10 makan Indo, alhamdulillah. Kenyang. Dia tetap harus sahur. Meskipun hanya dengan seteguk air. Sebab apa tadi kata Nabi? Fa inna fihi barakah. Sahur. Karena sesungguhnya dalam sahur itu ada keberkahan. Berkah zahir, tubuh kita insya Allah jadi kuat. Meskipun tadi cuma seteguk air. Tubuh kita akan kuat. Sampai selesai, sampai maghrib. Yang kedua, sahur memberikan keberkahan untuk puasa. Selamat puasanya. Karena batinnya pun selamat. Tahu batinnya selamat? Kuat. Sebagaimana zahirnya kuat, batinnya juga kuat. Rumahnya di Blok S. Kerjanya di Priok. Jauh gak? Mana lagi panas banget, Priok. Sini aja lagi bukan dekat laut panas, lagi musim ya, apalagi dekat laut. Nyaur dah, nyaurnya banyakan dia sama bininya sama anaknya. Kayak kuli itu makan yang munjung, mentong gitu. Kerja di Priok jauh banget. Begitu jam 12 dalam hatinya nih Priok jauh. Kali tuh orang Blok S ada yang di sini. Ya. Terus yang kedua, emang dasaran gue kagak sahur katanya gitu katanya. Nah, batinnya hatinya lemah, nggak kuat. Ya. Emang gua tadi pagi nggak nyaur, udah kesiangan. Misalnya nih, kalau yang kakak nyaur, kamu kebangetan banget juga dah, udah nyaur nambah, masih nggak puasa juga. Seandainya nih nggak nyaur. Maka alasan tadi itu, kita taruh dah kayak, kadang kita lagi puasa sunnah ya,
di luar Ramadan. Baru mau niat puasa sunnah Senin Kemis, emang bangunnya terlambat tapi emang udah niat, ya minum air doang seteguk, ya atau segelas dah. Puasa sunnah jam 11 temennya ngajakin, ayo mana, makan bakso Blok S. Nggak udah ngebul kuahnya itu kalau dibuka. Ya, udah mau niat puasa dalam hati. Kata temennya, udah gue bayarin lo, bungkus juga. Ya habis ngajar bungkus ini itu. Ya. Iya dah, apa iya dah, mau iya. Emang gua nyaur juga katanya. Alasannya apaan? Gara-gara enggak? Kebanyakan begitu. Emang saya nggak sahur katanya. Ya dah, gua batalin aja dah. Nah. Tapi kalau kita sahur, minum, ataupun berapa saja yang masuk dalam mulut kita, berkahnya luar biasa. Insya Allah ini menjadi keberkahan puasa kita hari ini. Amin ya rabbal alamin. Salat tadi qabliyah yang kata Nabi 2 rakaat fajar dilakukan lebih baik daripada dunia beserta isinya. 2 rakaat qabliyah subuh di luar Ramadan lebih bagus, lebih afdal daripada orang yang bersedekah dengan dunia ame isinya. Itu kata ya, pengarang kitab Manahidul Imdad fi Syarhi Irsyadil Ibad. Arti hadis itu katanya bahwa maksudnya 2 rakaat qabliyah subuh lebih besar pahalanya daripada orang bersedekah dengan dunia ame isinya. Ya Allah, dunia ame isinya, bukan dunia doang, semuanya full tank, kalah dengan 2 rakaat qabliyah subuh. Apalagi qabliyah itu dilakukan di bulan Ramadan. Apa maksudnya? Lebih besar lagi pahalanya. Bagaimana kata Nabi dalam hadis, man taqarraba bi khasla min al-khair kana kaman adda fardhah. Siapa yang melakukan satu ibadah sunnah, maka ditulis ibadah fardu pahalanya. Qabliyah sifatnya, hukumnya secara syariat, tapi fardiyah pahalanya. Tuh. Alhamdulillah. Kemudian sholat subuh ini, sholat subuh berjamaah. Selesai sholat subuh, kita duduk zikir, kemudian kita mendengarkan mau'izah hasanah, majelis ilmu. Majelis ilmu di bulan suci Ramadan. Kenapa? Makanya pengurus Masjid Jami' Nurul Yakin bikin kuliah subuh untuk mengajak kepada warga sekitar. Ya, warga sekitar ya, kalau subuh-subuh kan warga sekitar. Iya. Kita doang, saya doang dari jauh nih datang, diundang gitu. Sama 3 orang itu, Jujun sama Didi kan. Sahurnya 3 mangkok tuh, Di. Sahurnya 3 mangkok deh. Ya kopinya udah gampang, pegangan kenceng banget. Pendat lambat. Iya. Bismillah dah, mudah-mudahan nggak ada yang nyebrang tuh jalanan. Kan gelap banget kalau jalan subuh-subuh kan. Alhamdulillah selamat, pas banget itu. Ya. Nah. Kenapa? Masjid Jami' Nurul Yakin mengadakan acara kuliah subuh setiap tahun, bukan sekarang doang. Ya, dari tahun berapa nih, Ustaz? Oh, kehitung dah. 80. Belum lahir ya, bocahnya belum lahir. Ya. Untuk apa? Untuk mengajak warga sekitar supaya bisa mendapatkan fadilah. Langkah kakinya menuju majelis ilmu di bulan Ramadan seperti orang yang beribadah selama 1 tahun. Kalau dia duduk, ini habis main subuh tadi kagak pulang. Yang pulang banyak gak tadi? Banyak ya yang pulang ya. Gembok aja besok nih. Lagi bayang tuh, rakaat kedua, gembok-gembokin dah. Gembok kunci udah. Bentar lah tuh. Mohon maaf, itu sebentar doang. Ya.
Satu hadis riwayat Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu an, beliau berkata, kata Nabi, man hadara majlis ilmin, siapa orangnya yang hadir majlis ilmu. Kalau majlis ilmu di luar Ramadan banyak, hampir tiap maghrib, ya. Ini lebih besar lagi fadilahnya. Siapa yang hadir majlis ilmu kayak sekarang ini, di bulan Ramadan, maka hadirnya dia, langkahnya menuju majlis ilmu, kataballahu bi kulli qadamin ibadata sanah. Allah berikan pahala bagi orang itu setiap satu langkahnya seperti orang yang beribadah selama 1 tahun. Setahun ngapain tuh ibadah? Siyamu nahariha wa qiyamu lailiha. Siangnya puasa, malamnya tahajud, qiyamul lail, siang puasa, malam tahajud, siang puasa, malam tahajud. Begitu gambaran ibadah setahun. Full. Benar-benar isi semua tuh ibadah. Itu baru berapa langkah? 1 langkah. Bagaimana kalau kita langkahnya banyak? Nah, kalau yang rumahnya dekat, di situ tuh misalnya, hitung aja langkahnya berapa. 1 setahun, 2 tahun, 3 dan seterusnya. Ya, apa? Pendek banget gitu. Jadi kalau mau banyak, puter solo lewat Senopati ini itu. Ya, hitung-hitung jalan-jalan dah. Putar dari sini, putar dulu sono. Kuningan, kalau Mampang, kalau jalan lagi, bisa. Ya, mana ngaji kemana? Blok S, ya kan ada blok S, muter. Supaya apa katanya? Bikul qadam. Iya. Emang Pak, oh langkah itu sampai begitu, sampai dihitung-hitung. Sampai dalam satu di zaman Rasulullah ada orang udah benar rumahnya jauh dari masjid, kan pahalanya gede. Ini pilihan aja sih, ya. Ada orang yang pengen rumahnya dekat masjid, ya. Tapi nggak pernah ke masjid, gitu. Pengen doang, dekat doang. Ada nggak di sini orangnya? Ya mudah-mudahan didengar, bukan nggak dengar, mudah-mudahan didengar. Gitu. Di zaman Nabi ada orang pengen pindah rumahnya dekat masjid. Ini orang ahli ibadah. Kata Nabi, alangkah baiknya, makin jauh rumahmu maka makin banyak langkah-langkahmu. Nah, gitu. Ya. Ala kulli hal, yang penting alhamdulillah kita ada di sekitar masjid ini, diajak oleh pengurus untuk mendapatkan banyak pahala. Tinggal ngapain doang sih? Duduk doang. Ya, duduk. Terusnya, ya serada pokoknya mau nyender, mau rebahan, ya. Tengkurap juga nggak apa-apa, ya. Tibanin aja kalian gitu, ya, nggak apa-apa. Makanya aduh ngantuk banget ya. Udah jangan pulang dulu, duduk sebentar. Cari lah tuh tembok yang ngat sama tiang, ya. Ngaji, ya. Namanya ngaji. Kalau nyenderan, jider, ngajinya sambil nyender, ya. Betul habis ngaji nyenderan ngantuk, ya, jituk ngaji sambil tidur, habis ngantuk tidur, ya. Tidurnya maka orang nggak tidur 3 bulan tidurnya nganga gitu, ya. Bagus jangan jengak gitu. Nih, apa udah duduk aja di sini. Untuk apa? Mendapatkan banyak pahala. Mumpung bulan Ramadan, habis Ramadan kita cari, tanya Ustaz Mursyad, bulan Syawal kagak ada nih pengajian kuliah subuh, lu kemana kemarin? Sebalam nyari, ya. Sekarang nih waktunya, karena bulan Ramadan pahalanya besar. Kalau bulan Syawal, bulan-bulan lain kuliah subuh itu nanti sifatnya ya jarang, ya, cuman hari Ahad doang, kadang hari Sabtu doang. Tapi ini bukan melihat itunya, tapi melihat bulannya ini. Bulan Ramadan, karena bulan Ramadan dia nggak banyak
harinya nggak banyak, cuman berapa hari sih? 30 hari atau 29. Itu aja udah hari keberapa sekarang? Tuh, berapa? 11 sudah ngitungin aja kan gitu. Nggak paham bisa ngitungin. Boleh nggak ngitungin? Boleh. Iya. Yeah. Ada dua hukum orang menghitung bulan Ramadan. Ya. Sebab bulan Ramadan adalah bulan yang mulia. Bagaimana hukum menghitung-hitung bulan Ramadan? Bahasanya lagu menghitung hari kan gitu. Hari-hari Ramadan. Yang pertama, nggak boleh. Mazmum, tercela, nggak bagus. Gimana nih? Kok bisa nggak boleh? Karena dia berharap. Ngitung-ngitungnya dia hari-hari Ramadan karena pengen Ramadan cepat selesai. Yang begitu namanya bocah. Bocah kan begitu. Di puasa dan ini ngitungin bocah. Puasa, dia buka puasanya sore. Hari berapa ya? Hari 15. Mak, udah 15 hari ya, berarti 15 hari lagi kita lebaran. Lama banget ya, cepetan apa ya? Orang yang ngitung-ngitungin dan ingin Ramadan ini segera berlalu, namanya orang yang nggak tahu fadilah keutamaan bulan suci Ramadan. Jadi kalau ngitung-ngitunginnya jadi begitu, dengan nggak usah dihitungin. Tapi yang kedua, boleh. Hukumnya boleh menghitung-hitung bulan Ramadan, mahmud, terpuji, bagus. Untuk apa? Dihitung itu bulan Ramadan, ini malam 16, ini malam 15, ini malam 14, ini hari yang ke-15. Kita harus begini. Nah, boleh, bagus. Kenapa? Bisa menjadi bahan muhasabah. Apa muhasabah? Introspeksi. Apa introspeksi? Meriksa diri. Dan meriksa diri sendiri, bukan diri orang. Muhasabah. Karena ayat muhasabah itu bukannya akhir, bukannya ujung doang. Muhasabah perintahnya di dalam Al-Quran apa? Wal tanzur nafsum ma qaddamat li ghad. Hendaklah setiap jiwa, setiap orang bisa melihat, mengambil pelajaran mata qaddamat, apa yang sudah lalu, puasa hari kemarin, li ghad, untuk puasa besok hari. Puasa banyak apa? Ya Allah, hari ini hari ke-15 misalnya. Benar ya? Hari ke-15. Muhasabah. Puasa alhamdulillah. Tapi kayaknya puasanya 15 hari makin kemarin emang ujian makin berat gitu. Kayaknya kadang-kadang ngelihat yang kagak-kagak misalnya gitu. Lihat sesuatu yang diharamkan sama Allah. Ingat gak kira-kira? Ingat orang dia maksiat kebangetan kagak ingat kan gitu. Diperiksa tuh, ya Allah kalau bisa hari ke-15, 16 dan seterusnya saya jangan melakukan hal-hal yang ternoda ini. Ya Allah kayaknya nih seminggu kemarin lagi puasa ketemu Sano. Udah ketemu dia bawaannya ngomongin orang mulu. Loh. Ya kan? Introspeksi. Kalau nggak introspeksi nih tiap pagi nih gibah orang mulu udah. Akhirnya dia ingat, ya Allah, mulai sekarang seterusnya saya nggak mau ketemu si fulan. Kenapa? Saya jadi ngomongin orang, misalnya gitu. Ini dia muhasabah. Muhasabah dianjurkan. Apalagi hari ke-15 dari ibadahnya sekarang. Baca Quran, namanya Ramadan syahrul Quran, kata ulama. Ramadan syahrul Quran. Bulan Ramadan bulannya Al-Quran. Kita disuruh banyakin baca Al-Quran, tapi jangan sekedar banyak, harus dengan tajwid. Wal akhdhu bit tajwidi hatmun lazimu, man lam yujawwidil Qur'ana athimu, kata Syekh Ibn Al-Jazari. Wal akhdhu bit tajwidi hatmun lazim. Ilmu tajwid itu pakarnya tajwid beliau.
harus dengan pakai ilmu tajwid orang membaca Al-Quran. Siapa yang membaca Al-Quran nggak pakai tajwid, banyak doang. Banyak orang ngejar target, yang ngetrek tuh tadi subuh, gajulungan babatanya, ya panjang pendek, pokoknya idgham kagak ada, ikhfa kagak ada, sama semua tuh huruf. Ya Allah, asimu dosa. Ya, baca Quran, ingat jangan cuma target hatam, tapi pakai tajwid. Ini yang kadang di bulan Ramadan banyak orang salah kaprah, salah mengartikan bulan Ramadan banyak Quran. Benar-benar banyak. Ya sudah kurang lagi, nggak ada panjang pendek ya udah. Ya Allah. Jangan, nanti ditakutkan kalau dia membaca seperti itu. Yang pertama udah berdosa, yang kedua wal Qur'anu yal'anuh. Nanti di akhirat pada hari kiamat Al-Quran bukannya menjadi syafi', tapi Al-Quran menjadi la'in, melaknat dia. Tahu laknat? Mengutuknya, jorogin ke dalam neraka. Kata Quran, ngapain gitu? Waktu di dunia saya dibaca sembarangan aja, padahal diturunkan dengan tajwid itu Al-Quran. Diperiksa dirinya hari ke-15, ya Allah, semesti baca Quran kalau satu hari 1 juz minimal. Berarti hari ke-15 juz 15. Begitu dia dilihat introspeksi hari ini, ya Allah, masih juz 1. Itu juga baru alif lam mim doang ayat pertama. Kok bisa gitu? Ya deh aja. Baca Quran sambil megang HP. Tuh. Baca Quran sambil megang HP. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Songong namanya, songong. Ya, dalam adab, dalam kitab Al-Itqan, Al-Imam Suyuti keras itu. Bahwasanya orang itu termasuk tidak beradab, nggak beretika. Lagi baca Quran, lagi ngadep siapa ya katanya? Orang ketika membaca Al-Quran itu lagi ngadep Allah. Bedanya dengan sholat, kita ngadepnya sholat ya kiblat juga. Sunnahnya baca Quran kiblat. Tapi kalau sholat secara khusus, Al-Quran agak bebas, kita boleh duduk, ya. Tapi saat itu kita lagi baca kalam, ucapannya, tulisannya, firmannya Allah. Allah lagi dengerin kita. Allah baru dengerin kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dia main HP. Kata Allah, ya, songong nih bocah kayak gitu. Ya Allah, maka ada adabnya. Begitu dilihat Qurannya belum sampai 15 juz, padahal udah hari ke-15. Ini hitung tuh hari Ramadan. Untuk apa? Periksa ibadah kita. Maka saya sering sampaikan, muhasabah jangan dilakukan hanya di akhir. Orang banyak kan udah mau akhir baru muhasabah. Tahu muhasabah? Introspeksi. Nah besok udah mau lebaran. Ceritanya ini hari terakhir, besok udah mau lebaran. Ini tupat udah berbau dari gini hari kan gitu. Opor udah mulai dijerangin kan gitu. Tahu jerangin nggak? Dulu air jerangin gitu. Kalau sekarang hari terakhir Ramadan, besok udah lebaran, dia baru mikir. Kata ustadznya, ayo kita muhasabah. Muhasabah kan? Ya Allah, besok udah lebaran, baru ingat juz 1 aja belum kelar. Kapan nyusulnya? Sehari mau bisa. Tapi kalau masih sekarang masih bisa banyakin. Itu namanya muhasabah. Ya. Sama, muhasabah itu jadi setiap saat, setiap hari. Bukannya akhir doang. Di akhir justru kita berdoa. Iya, di akhir berdoa. Bahkan minta supaya wa'idhu alaina sinin ba'da sinin wa a'wam ba'da a'wam fi khairin wa lutfin wa afiyah. Ya Allah, janganlah kau jadikan nanti, saya jangan doa dulu dah, kamu masih lama ya kan? Itu doa kalau mau perpisahan dengan bulan Ramadan. Tapi sekarang udah hampir separuh nih, hari ke-15 ya. Jam berapa nih? Ya lama-lama dah ya. Kalau ngajar sih enak duduk diri, ini saya senderan aja gitu. Kalau apa-apa udah pegel juga kalau lamaan diri ya.
nggak ada minumnya kan gitu. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang terpenting ya dari semua nikmat yang Allah berikan, kita masih bisa hidup tiap hari dan berharap insyaallah doa kita terus Allah panjangkan umur kita sehingga bisa terus menikmati, merasakan keindahan dan mengambil banyak anugerah di bulan suci Ramadan dengan berbagai macam ibadah yang wajib, yang sunnah, kemudian yang akhlakul karimah, sedekah kita, bacaan Quran kita, zikir kita, dan apa saja kebaikan-kebaikan kita semuanya kita lakukan, kita sebarkan, kita tebarkan. Ya, sedekah nggak cuma uang, sedekah bisa kasih sesuatu untuk dimakan oleh orang yang berbuka puasa. Muhasabah tiap hari sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan, wala tandur nafsum ma qaddamat lighad, dan jadikan sebagaimana awal saya pernah jelaskan, kunci orang itu bisa menyelesaikan ibadah Ramadan adalah dalam hatinya harus udah senang. Udah senang. Man fariha bidukhuli Ramadan harramallahu jasadahu 'ala an-nar. Sampai kata Nabi menjamin orang yang senang, gembira dengan datangnya bulan suci Ramadan, maka Allah haramkan jasadnya tersentuh api neraka. Senang gimana? Kalau orang udah senang, maka apapun yang diperintahkan oleh Allah akan dia kerjain. Puasa lagi panas-panasnya, bismillah. Semua ngerasain sama. Tarawih lagi capek-capeknya, perutnya mau makan apa semua dimakan, buka puasa. Ya nggak apa-apa lah, yang penting di puasa. Ya. Semuanya dimakan, lontong apa temen itu, bakwan, risol, siramin sambal kacang. Ya, kan lontongnya kagak mau lontong pakai lontong gede banget itu, lontong jumbo. Ya, perutnya kencang banget. Sholat Isya memanggil, berangkat juga kita. Karena sudah senang, karena udah cinta, nggak berat itu. Ini harus tanemin lagi. Ya. Kadang itu keluar, kadang kita lupa bahwasanya ini semuanya adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang pada lupa mereka. Jam 12 siang nyari tukang es kelapa muda. Ya Allah. Yang sirupnya marjan, jangan manis-manis ya. Manis apa namanya? Jambu doang itu dia. Ya Allah, dia nggak ingat itu perintah Allah. Mudah-mudahan Allah berikan hidayah. Saudara-saudara kita muslimin, mereka yang tidak berpuasa, padahal seorang muslim sudah balik, sudah berakal, sudah wajib baginya untuk puasa. Mudah-mudahan ya Allah berikan mereka taufik dan hidayah. Begitu juga kita semuanya Allah berikan taufik dan hidayah. Sehingga insya Allah Ramadan ini kita berusaha menjadi Ramadan yang lebih baik. Rasanya kita gitu. Perasaan kita, semangat kita harus begitu. Menjadikan Ramadan ini menjadi Ramadan yang lebih baik daripada Ramadan yang lalu. Jangan impas-impas aja. Apalagi lebih jelek, lebih buruk, jangan. Kalau bisa lebih baik. Ya, kualitas puasanya, baca Qur'annya, duduk di majelis ilmunya, sedekahnya, dan insya Allah yang lainnya. Amin ya Rabbal alamin. Kita baca Fatihah buat pengurus masjid agar selalu diberikan terus panjang umur, sehat walafiat, tabahan, kesabaran. Begitu juga yang sakit, keluarga kita, jamaah kita diangkat penyakitnya, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak kita dijadikan anak-anak yang salihin dan salihat. Ini bulan mustajab, banyak yang minta. Tidaklah kita memiliki hajat, urusan-urusan kita, dunia kita, hajat, maksud kita, permasalahan kita di dunia ini. Di bulan Ramadan ini kita minta semuanya dimudahkan, diluruskan, dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada akhirnya kita semua meninggalkan dunia ini dalam keadaan husnul khatimah. Tilka niyyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.